Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica DJ dengan NIM 203100134 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Pada video kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai dimensi struktur organisasi. Baik, saya mulai. Apa itu dimensi struktur organisasi? Dimensi struktur organisasi adalah sebuah pola mengenai hubungan antara berbagai komponen dan bagian dari organisasi. Pada organisasi, formal struktur direncanakan dan merupakan usaha yang sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen sehingga dapat mencapai sasaran yang efektif. Ada 3 dimensi struktur organisasi. Yang pertama adalah kompleksitas, yang kedua formalisasi, dan yang ketiga adalah sentralisasi. Untuk yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas sendiri merujuk pada tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi yang termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat bagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Berdasarkan dari situ terdapat 3 bentuk diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi horizontal, yang kedua diferensiasi vertikal, dan yang ketiga adalah diferensiasi spasial. Diferensiasi horizontal merujuk pada tingkat diferensiasi antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, dan tingkat pendidikan dan pelatihannya. Semakin banyak jenis pekerjaan yang ada dalam organisasi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang istimewa, semakin kompleks pula organisasi tersebut. Bukti nyata pada organisasi yang menekankan diferensiasi horizontal adalah spesialisasi dan departementalisasi. Spesialisasi sendiri merujuk pada pengelompokan aktivitas tertentu yang dilakukan suatu individu, seperti spesialisasi fungsional adalah spesialisasi pada pembagian kerja, dan spesialisasi sosial adalah spesialisasi pada individu. Departementalisasi sendiri adalah sebuah cara organisasi secara khas mengkoordinasi aktivitas yang telah didiferensiasi secara horizontal berdasarkan fungsi, geografis, produk, atau proses. Diferensiasi vertikal merujuk pada kedalaman struktur. Semakin banyak tingkatan yang terdapat di antara top manajemen dan tingkat hierarki yang paling rendah, semakin besar pula terjadinya distorsi dalam komunikasi dan semakin sulit untuk mengkoordinasikan pengambilan keputusan dari pegawai manajerial, serta semakin sulit pula bagi top manajer untuk mengawasi kegiatan bawahannya. Faktor yang menentukan terhadap tingkat diferensiasi vertikal adalah rentang kendali. Rentang kendali sendiri adalah menetapkan jumlah bawahan yang dapat diatur dengan efektif oleh seorang manajemen. Apabila rentangnya lebar, maka para manajer akan mempunyai banyak bawahan yang melapor padanya. Begitu pula sebaliknya. Baik, selanjutnya adalah diferensiasi spasial, merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi kantor, pabrik, dan personalia sebuah organisasi tersebar secara geografis. Diferensiasi spasial dapat dilihat sebagai perluasan dari diferensiasi horizontal dan vertikal, yang artinya adalah memungkinkan untuk memisahkan tugas dan pusat kekuasaan secara geografis. Pemisahan ini mencakup penyebaran jumlah dan jarak. Selanjutnya adalah formalisasi, yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Keuntungan dari adanya standarisasi
Yang pertama adalah standarisasi perilaku akan mengurangi keanekaragaman. Yang kedua akan memudahkan koordinasi, dan yang terakhir akan adanya penghematan. Formalisasi sendiri adalah suatu ukuran mengenai standarisasi yang telah saya sebutkan keuntungannya yang tadi. Baik, untuk hubungan formalisasi dan kompleksitas ada dua. Apabila diferensiasi horizontal tinggi dan pegawai tidak profesional, maka formalisasi akan tinggi. Apabila diferensiasi horizontal tinggi dan pegawai profesional, maka formalisasi akan rendah. Selain itu ada teknik-teknik dari formalisasi sendiri. Yang pertama adalah seleksi, yang kedua persyaratan berat, yang ketiga peraturan, prosedur, kebijaksanaan, yang keempat pelatihan, dan yang terakhir adalah ritual. Terakhir ada sentralisasi, di mana tingkat pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik di dalam organisasi. Konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi yang rendah menunjukkan adanya sentralisasi yang rendah atau bisa disebut dengan desentralisasi. Ada pula keuntungan dari sentralisasi sendiri. Yang pertama adalah keputusan dapat diambil secara terpusat dan bersifat komprehensif. Yang kedua lebih efisien, dan yang ketiga adalah lebih efektif dalam pengambilan keputusan, lebih terarah untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Selain dari keuntungan yang telah tadi saya sebutkan, ada pula beberapa hambatan dalam sentralisasi, yaitu yang pertama hanya memperhatikan struktur formal dan tidak struktur informal. Yang kedua, memperhatikan kebebasan dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada konsentrasi pada seseorang, unit atau tingkat. Selain itu, dari yang telah tadi saya singgung yaitu desentralisasi, ada pula keuntungan dari desentralisasi sendiri. Yang pertama adalah meminimalisir kelemahan, yang kedua menanggapi perubahan dengan cepat, yang ketiga memberi masukan lebih rinci bagi para pengambil keputusan, lalu memotivasi pegawai untuk memberi kesempatan, dan yang terakhir adalah memberi program pelatihan bagi manajer tingkat rendah. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.